Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sobat Pelajar Podcast. Pada episode kali ini bersama saya Ahmad Fadli sebagai host dan juga ada rekan Alvin sebagai bintang tamu pada episode kali ini. Bagaimana kabarnya rekan Alvin? Alhamdulillah sehat. Untuk tema kali ini sangat menarik, yaitu akhlak Nabi sebagai basis etika organisasi pelajar. Menurut rekan Alvin, seberapa penting akhlak Nabi sebagai basis etika organisasi pelajar? Baik, berbicara akhlak Nabi ya, tentunya cakupannya amat sangat luas. Namun pada momentum kali ini tarikannya adalah suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Sebenarnya berbicara organisasi, kita lihat secara realita terlebih dahulu, fakta lapangan yang mengatakan kan, tidak sedikit organisasi yang mengalami beberapa problem, seperti halnya krisis moral tanpa dilandasi sebuah basis yang kuat. Toh akhirnya organisasi tersebut akan mandek kan. Betul. Jadi yang ditarik kali ini adalah 4 sifat yang wajib diketahui, baik itu Nabi maupun Rasul. Tentunya rekan Edo sudah tahu terkait yang pertama itu ada apa? As-Siddiq, Siddiq, jujur. Yang kedua ada amanah. Amanah. Yang ketiga ada tabligh, dan keempat ada fatanah. Jadi tidak semerta-merta 4 prinsip tersebut kita hanya tahu semata tanpa kita mengamini betul. Yang pertama ada Siddiq, jujur. Jika kita lihat realita organisasi, ya, jujur ini menjadi fondasi. Dan juga selanjutnya ada apa? Amanah, dapat dipercaya. Dalam artian apabila kita mendapat suatu mandat tanggung jawab, maka contoh sederhananya kita dapat melaksanakannya, bukan? Betul. Kemudian ada tabligh. Tabligh ini dalam artian yang menyampaikan sebuah kemaslahatan, ya. Kemudian apa selanjutnya? Ada bentuk fatanah, cerdas. Sejatinya 4 prinsip ini saling beriringan, kan? Antara siddiq, kejujuran melahirkan amanah, amanah melahirkan tabligh. Nah, amanah di sini mendorong untuk tabligh. Tabligh pun butuh akan fatwana untuk mengatur konsistensi di dalamnya. Kemudian tidak hanya itu, juga ada bentuk penopang lainnya, seperti halnya ajaran aswaja yang tentunya pada zaman Nabi sudah dicontohkan, yakni ada bentuk tawazun, tawasud, tasamuh, dan al-i'tidal. Di mana tawazun di sini artinya ada bentuk keseimbangan, tawasud tengah menengah, tasamuh toleransi, al-i'tidal berlaku adil. Dalam artian sejatinya semua prinsip tersebut tidak hanya sebatas kita ketahui secara knowledge, namun bagaimana pola sikap kita, pola pikir kita untuk segera mengejawantahkan dalam bentuk tindakan nyata. Seperti itu. Untuk selanjutnya dekat Alvin, bagaimana implementasi prinsip akhlak Nabi sebagai basis etika dalam sebuah organisasi? Berbicara mengenai implementasi, ya, tentu tidak mudah. Perlu yang namanya sebuah komitmen di dalam diri untuk bagaimana segala
hal kebaikan, ilmu tentang kebaikan untuk dapat kita implementasikan. Jika ditelaah di dalam konsep tasawuf ada 3 unsur. Pertama, intinya di sini adalah batin yang kuat akan melahirkan zahir yang insya Allah kuat pula kan. Justru sebaliknya, jikalau batin kita sudah goyah, ya maka goyah pula secara zahir. Jadi ada bentuk yang pertama, ada takhalli, pengosongan dari segala hal yang berbau negatif, kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian ada takhalli, pengisian ulang dalam bentuk hal-hal kebaikan. Dari semua hal tersebut kita juantahkan dalam bentuk takhalli dan tajalli yang terakhir, penjuantahan dalam bentuk tindakan nyata. Jadi segala bentuk kebaikan yang kita ketahui yang telah dicontohkan oleh Nabi, sejatinya kita tidak hanya tahu secara knowledge saja, namun kita amini betul. Apa yang dimaksud dengan kita amini betul? Dalam artian kita komitmen dan memiliki integritas untuk bagaimana sebuah kebaikan ini menjadi mengalir dan teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tidak secara organisasi saja kan, tetapi juga secara pribadi pun insya Allah akan bermanfaat. Jadi seperti itu. Berbicara tentang implementasi, tentu ada tantangan-tantangan tersendiri untuk mengimplementasikan etika-etika tersebut. Menurut Kak Alvin, apa sih tantangan-tantangan yang akan dihadapi untuk mengimplementasikan etika Nabi dalam organisasi pelajar? Jadi berbicara mengenai tantangan tentunya sangat luas ya di dalam sebuah organisasi terkhusus. Jadi ada beberapa di antaranya, yakni ada bentuk ego sektoral yang itu ada di setiap diri kader, yang itu perlu dibenahi. Jadi melalui bentuk proses tadi ada takhalli dan tajalli. Kita kosongkan dari segala hal yang berbau negatif, lalu kita isi dengan hal yang positif, lalu kita implementasikan dalam bentuk tindakan nyata. Ya, salah satunya ada bentuk ego sektoral. Akarnya dari mana? Nah, di situ ada bentuk halnya beberapa faktor yang amat sangat kompleks, diantaranya ada budaya kebarat-baratan. Nah, jadi faktor seperti halnya medsos sangat berpengaruh juga terhadap pola kita berkehidupan, hingga lahirnya yang namanya individualistik, sendiri-sendirilah, nafsi-nafsi. Nah itu. Memang tidak sedikit organisasi yang vakum, bahkan hampir bubar dikarenakan kurangnya komunikasi di dalamnya antar kader. Nah, menurut Kak Alvin itu bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengatasi hal tersebut itu bagaimana? Ya memang sempat tadi saya katakan ada bentuk ego sektoral yang mengakar. Maka dari itu pola-pola tersebut harus segera dihilangkan agar bagaimana terjalinnya organisasi yang harmoni, yang melahirkan chemistry enak. Dan tentunya hal ini dituju tidak hanya terhadap pribadi, melainkan terhadap kemaslahatan umat. Jadi pada episode kali ini dapat kita simpulkan bahwa akhlak Nabi sangatlah penting sebagai fondasi kita dalam berorganisasi, bermasyarakat, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Sejatinya ilmu yang kita ketahui tapi tidak kita amalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Mari kita sama-sama meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari Kak Alvin ada closing statement. Ya, baik, untuk closing statement, tidaklah berarti sebuah kemajuan dalam peradaban jika tidak bisa melahirkan manusia yang luhur dan budiman. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Saya Ahmad Idil Fadli sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.